Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kabar? Semoga pagi hari Anda senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang ikhwan akhwat di Radio Silaturahim 720 AM. Bersama Al-Fagir Isa Al-Kaf. Ada Ondi kameramen dan juga Kang Anis Mualim di meja operator. Dan hari ini ahlan wa sahlan kedatangan tamu luar biasa. Beliau adalah atlet internasional. Wah. Sempat jadi simbol persaudaraan di Indonesia, Masya Allah. Mas Hanifan Yudani Kusama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mas Hanifan. Alhamdulillah. Sehat. Panggilannya Mas Hanif apa Ivan? Hanif. Hanif aja ya. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Tadi sempat makan dulu di MBP ya. Iya. Gimana testimoninya makan di MBP? Serasa makan di Jogja. Wih. Adem, kan Jakarta jarang yang adem-adem. Betul. Kayak di Alhamdulillah. Bandung kan banyak pohon. Alhamdulillah. Mudah-mudahan betah. Sering-sering main ke sini, Mas. Iya, baru pertama ke sini udah tahu nih sering-sering main ke sini. Rumah di mana? Rumah asli Soreang di Bandung. Oh, Bandung. Masya Allah. Panggilannya bukan Mas berarti. Akang. Akang Hanif. Akang Hanif. Masya Allah. Ya Allah. Jauh dari Bandung ke sini berapa jam barusan? 2 jam 25 menit lah ada. Ajib. Langsung ke sini. Masya Allah. Ini buat ikhwan akhwat yang nggak tahu, silakan udah searching aja di Google. Hanifan Yudani Kusuma. Beliau adalah orang yang peraih medali emas Asian Games yang memeluk Jokowi dan Prabowo. Kalau lihat itu memakai bendera merah putih. Masya Allah, Masya Allah. Itu kepikiran dari mana, Mas Hanif, waktu meluk Jokowi dan Prabowo itu? Spontan mungkin. Spontan. Karena memang pertama kondisinya sangat euforianya sangat luar biasa. Kita tuan rumah, kita banyak dukungan dari masyarakat Indonesia. Ada juga terlebih ada orang tua, ada almarhum bapak pada kala itu. Tentunya secara tidak langsung dan ketika ditakdirkan untuk juara, ya itu spontan untuk bisa melakukan hal seperti itu. Apa emang udah di agenda nih, nanti saya kalau menang saya pengen? Enggak ada. Tidak apa ada spontan pikiran, aja ya? Enggak ada pikiran ke situ. Masya Allah ya. Allah, tapi itu udah lewat lah ya, Masya Allah. Tapi momennya luar biasa, apalagi medali emas pertama itu ya. Hanif medali emas ke-13 kalau nggak salah. Ke-13 ya? Iya, ke-13. Oh iya. Di silat tuh. Di silat ya? Iya. Maksud saya di Asian Games itu medali emas pertama kan yang didapetin Hanif ya? Iya, pertama. Di pencak silat juga pertama ada Asian Games. Luar biasa. Iya, jadi ketika pembukaan pertandingan pertama yang ada emasnya, langsung kebayang sih senangnya gimana ya, spontanitasnya ya. Serasa Masya Allah. Latihannya gimana tuh, Mas? Latihannya luar biasa. Berapa bulan untuk Asian Games ini? Persiapan dari 2016 setelah PON Jawa Barat, kita nyambung terus. Persiapan ada Seleknas setelah PON Jawa Barat, lanjut lagi World Champion di Bali pada 2016 itu. Setelah itu lanjut lagi SEA Games 2017 yang di Malaysia, pulang SEA Games, Seleknas lagi untuk Asian Games. Nah, persiapan dari 2007 dari SEA Games cuma kalau dihitung 2,5 tahun ada. Untuk mempersiapkan Asian Games ini. Mempersiapkan Asian Games karena ujung tombaknya di sana. Allah, Masya Allah. Ini kalau saya lihat ini prestasinya Mas Hanif ini mulai dari 2015 ya udah menjualai pencak silat di kejuaraan internasional di Malaysia, Kejurnas Invitasi di Jawa Barat. Ya. Masya Allah. Sampai World Championship juga pernah ya. Kalau World Championship negara mana aja nih? Semua? Waktu di Bali itu kalau tidak salah ada 45 negara. Oh, termasuk Eropa? Eropa banyak. Oh, gitu. Asia Timur banyak. Kayak Timur, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Asia Timur apa tengah itu? Kazakhstan itu Rusia ya? Kazakhstan, Asia Timur. Oke, yang tantan itu ya, pecahannya Rusia dulu. Oke. Iran ada. Mesir ada. Iya, Asia Tengah, Timur Tengah. Apalagi target yang sekarang Agustus itu tapi selalu saudara.
Ada silat di sana ya? Banyak. Kita tersebar tuh mulai dari 19 berapa sudah disebar. Dan memang fokusnya mungkin tahun 2000-an ya, menyebar dengan luas gitu. Bukan pengembangan lagi, menyebar dengan luas untuk kemajuan pencaksilat. Untuk Road to Olimpiade kita target tahun 2032 kalau nggak salah. Tapi silat itu aslinya? Asli budaya Indonesia. Budaya Indonesia, asli? Ya, asli. Kita sudah disahkan juga di UNESCO 2019. 2018 ini Pak, 2019. Ya, disahkan sebagai budaya tak benda. Keren. Alhamdulillah itu suatu kebanggaan buat masyarakat Indonesia. Kita punya sesuatu yang olahraga yang memang milik kita. Tentunya harus dikembangkan secara sama-sama, dibanggakan secara sama-sama untuk tetap regenerasi kita tahu tentang budaya-budaya asli Indonesia. Itu. Kalau saya lihat nih, silat itu kayak nari ya, maksudnya pukulannya indah, tendangannya indah. Emang dimaksudkan, apa emang bagaimana Mas? Apa ada maknanya di balik itu? Pencak silat sendiri, pencak itu adalah sebuah kesenian, sebuah keindahan. Nah, silat adalah teknik-teknik bela dirinya seperti kuncian, gitu kan, seperti pukulan, tendangan, memang ada makna-maknanya. Makanya kan kenapa di dalam pencak silat itu ada yang seni, ada yang tanding, tapi dia tetap memakai kaidah. Itu adalah sebuah keunggulan pencak silat, sebuah keunggulan budaya kita yang belum tentu dilakukan oleh orang lain. Bela diri, silat itu memang menurut saya paling indah. Mas Hanif. Mas Hanif, kita ya. Mas Hanif, awal kenal sama pencak silat ini sejak kapan? Sejak, kalau bisa katakan sejak dalam kandungan. Beneran? Karena memang alhamdulillah kita keluarga semua silat dari almarhum abah, dari mama. Sehingga secara tidak langsung mereka dari kecil memperkenalkan Hanif dengan dunianya silat. Mungkin waktu di kandungan nendang-nendangnya udah indah kali. Anak nih. Jadi nih, jadi ibu ya. Ibu bapak semua silat ya? Ya, dulu tahun abah itu kan Hanif manggil ayah abah. Tahun 86 abah juara dunia. Udah masuk alhamdulillah timnas juga. Ibu, abah. Jadi secara tidak langsung Hanif dikenalkan, Hanif ikut ke sana ke sini untuk lihat latihan, pertandingan, tryout gitu kan. Mau nggak mau itu sudah jadi darah daging Hanif gitu kan. Hanif pernah ikut olahraga cabang beberapa cabang lain, cuman balik lagi ke pencaksilat gitu. Sehingga Hanif tekunin dari 1 SD, kelas 2 SD Hanif tekunin step by step. Nah, mulailah dari kelas 4, 5, 6 mulai fokus latihan benar gitu. Jadi dari sejak kelas 1 SD itu ngikut-ngikut dulu aja. Dikenalkan gitu kan. Kadang ketika pertandingan Hanif ganggu yang lagi bertanding. Kata orang-orang, kan Hanif nggak inget ya. Orang lagi bertanding, Hanif tiba-tiba lari ke tengah lapangan, ganggu yang bertanding. Lagi masih kecil itu? Pokoknya kalau bahasa Sundanya itu Hanif si cengos, bontongor, baong. Artinya apa tuh? Nakal, kayak gitu ya, nakal. Nakal sampai-sampai pernah ketika fokus pertandingan di dekat rumah, Hanif sempat diculik orang waktu kecil itu karena nggak mau diam orangnya. Gitu. Sampai mama udah sampai lapor polisi, polsek setempat kan, sampai nangis karena yang nggak mau diam. Ketika ada pertandingan lari ke sana kemari, ibunya fokus di lapangan. Diculik beneran? Beneran. Ente inget nggak? Hanif ingatnya cuma pas digendong aja, tapi nggak bisa ngelawan. Iya. Masih kecil juga kan. Terus itu jab itu nggak bisa ya. Hanif ketemunya sama Om Hanif sendiri. Kebetulan dia lagi ada di sekitar situ, lagi mungkin lagi kerja, kan dia bengkel juga kan. Itu Hanif dibawa. Iya anak bibi urang gitu. Nah, mana kumaneh cenah. Langsung diambil, dia cerita lagi ke Hanif. Oh, udah dibawa begitu. Mau dibawa, udah digendong. Terus orangnya ketangkep? Enggak, dilepasin aja. Gitu gitu sama Om Hanif itu. Saking ngeri ya. Baung. Kalau ke bawah ente jadi apa sekarang nih? Gak ketemu kali gitu. Preman, jadi
bisa jadi kalau dibawa kan ya nggak tahu Iya, juga. kalau diculik ya Allah. Alhamdulillah Allah masih selamatin ya. Iya. Ya Allah. Resiko terbesar apa sih kalau Ya? silat tuh? Resikonya ada yang sampai patah tulang gitu-gitu ada. Istri Hanif patah tulang. Pipit, iya, Teh Pipit. Nah ini Hanif bersama istrinya, Masya Di Allah. balik layar aja. Teh Pipit berada di balik layar, beliau juga atlet pencak silat, Masya Allah. Abah juga 2 bulan sebelum PON 96 Heeh. patah tulang kering. Dia latihannya imajinasi, maintenance mentalnya banyak yang patah. Termasuk Hanif bahu kemarin robek. Bagian sini. Otot bahu ya. Iya. Tendonnya Bun ya. 5 cm. Itu kan di ronde kedua pas kejuaraan dunia kemarin. Banyak sebenarnya resiko pencak silat itu besar, tapi bagaimana itu kembali kepada keyakinan kita. Iya, iya. Jika kita yakin, jika kita percaya untuk bisa memiliki kemampuan itu, insya Allah meminimalisir cedera, meminimalisir non teknis dalam diri kita. Iya, iya. Banyak caranya untuk bisa menyelamatkan kita dari cedera sebetulnya. Gitu. Sampai yang fatal ada dibanting kepala duluan gitu kan, ada apalagi dengan aturan 2000 Nggak boleh tuh ya, dibanting kepala duluan tuh ya. nggak boleh, itu Pelanggaran termasuknya pelanggaran karena kan Bisa diskor seumur hidup apa enggak? enggak, kita diskor aja, didiskualifikasi pertandingan itu. Tapi kan bisa meninggal orang gitu. Bisa meninggal gitu kan, cuman ya karena refleksnya orang silat, orang olahraga kan nggak ketahuan kapan dapatnya gitu kan, ya sehingga banyak kejadian seperti itu. Dan itu diingatkan kembali sebetulnya jika ada kejadian seperti itu. Diingatkannya apa? Kita memang latihan itu harus betul-betul ikhtiar kita. Iya. Supaya kemampuan kita yang dimiliki itu dapat ketika berlatih dan bertanding itu harus disimulasikan gitu. Kan bertanding seperti berlatih seperti bertanding. Gitu ya. Iya, jadi makanya di silat itu bukan hanya sekedar kita latihan silat atau ingin jadi juara. Tujuannya jadi juara itu di silat itu sebenarnya sakral. Jadi sakral kenapa? Non teknis itu paling pengaruh 99% menurut Hanif. Apa tuh maksudnya? Hati kita, pikiran kita harus benar-benar berusaha mungkin harus husnuzon, harus positive thinking terus untuk sesama kita teman atau lingkungan. Nggak boleh kita contoh misalnya ngibahin orang, misalkan contoh kita lagi TC, lagi persiapan pertandingan misalkan. Dan itu akumulasi dari perilaku kita juga. Oh gitu ya. Kalau di silat Dijaga banyak sikap ya. Jaga sikap di orang-orang silat itu Ngaruh, ada ngaruhnya. sangat berpengaruh. Yang Pernah harus nggak kita ada kejadian Hanif kelepasan misalnya ngelakuin sesuatu terus berdampak ke pertandingan? pernah. Dampaknya memang nyata gitu. Makanya kan kita sebelum bertanding diusahakan paling utama itu kita manusia nggak sempurna, diusahakan kita bertobat sama Allah gitu kan, sama Tuhan kita. Terus kita, dan paling penting kita minta restu orang tua, cuci kaki orang tua, bukan karena semata-mata ingin dipuji atau apa. Itu sebuah sakral buat orang-orang silat gitu kan. Makanya Hanif tuh punya kebiasaan masing-masing kan. Hanif sebelum bertanding pasti harus minta maaf sama ibu, sama bapak, sama keluarga, sama teman-teman gitu kan. Cuci kaki ibu gitu kan, biar apa ya, ibu juga pasti senang punya anaknya yang memang ingin berusaha menjadi orang yang soleh gitu kan. Nah biasanya kalau kita bertanding, kalau kita ada sesuatu yang ganjel pasti ngeganjel itu. Apa ya, suka dipikirin. Hanif pernah mengalami itu. Apa nih yang ganjil, apakah hutang saya kah gitu kan, yang lupa dibayar, apakah ada teman saya yang sakit hati kah dengan omongan saya, apakah gorengan teteh belum kita bayar, ngambil 5 bilangnya 1 gitu. bener Itu pengaruh ya terhadap pertandingan. Pengaruh. Silat itu sangat berpengaruh non teknisnya, bukan masalah teknis, sama pukul, nendang, banting. Emang udah budaya juga di semua pencak silat sebelum tanding. Atlet rata-rata seperti itu. Teman-teman Hanif seperti itu, dia ketika mau bertanding pasti karena ingin ada kemampuan sama Allah, mungkin belajar dari situ ya, semoga menjadi istiqomah kayaknya. Amin. Nah itu makanya sebisa mungkin kita ketika ada pertandingan, latihan, ikhtiar memang jadi prestasi kita untuk mendapatkan sesuatu, ya kita berusaha mengikuti rule agama dulu kita. Masya Allah. Meski memang istiqomah itu susah yang Hanif rasakan. Betul. Gangguannya ada aja gitu kan. Iya. Udah istiqomah misalnya tahajud,
tiba-tiba subuhnya ketinggalan karena ketiduran di sajadah, bisa jadi gitu. Betul ya. Banyak lah Kerap terjadi di kota-kota besar. Iya. Banyak lah hal-hal memang hal-hal yang di luar nalar manusia di silat tuh banyak. Gitu ya. Luar biasa. Kalau latihannya setiap hari tuh ngapain biasanya? Kalau kita TC di Platcab tingkat kota kabupaten, Platda tingkat daerah, Platnas tingkat nasional, Timnas, itu biasanya kita latihannya ada yang 1 hari 3 kali, ada yang 1 hari 2 kali. Kita liburnya paling di 1 minggu itu liburnya hari Minggu aja yang full libur. 1 hari 2 kali? Iya, kadang 3 kali. Dalam kurun waktu berapa jam tuh? Paling kalau kita latihan 3 kali itu bisa 1,5 jam atau 2 jam gitu. Apa kardio, apa bentuk otot, apa Kalau biasa teknik? tambahan itu kita ke teknik. Oh, ke teknik. ya. Oh iya. Dan memang termasuk gimana individual orangnya juga. Kalau memang dia butuhkan fisik ya paling dia lari, skippingan gitu. Kalau dia butuhnya teknik, main samsak, kemantapan teknik dia yang punya gitu. Jadi apa namanya refleksnya tuh dilatih. Ya, insting kita dilatih, feeling kita dilatih. Karena menurut Hanif orang yang juara itu latihan bukan bersama teman-teman dan pelatih, tapi mereka menunjukkan juara latihan ketika mandiri dan tidak tidak tahu dia sama orang lain. Seperti kita tahajud, kita nggak tahu tahajud karena ya mungkin cuma diri kita sama Allah yang tahu. Sama silat pun seperti itu. Gitu ya. Karena menurut saya silat bisa menjadi tempat dakwah. Aji, masya Allah. Bukan, memang kita tidak menguasai hadis atau Al-Quran, tapi setidaknya kita bisa memberikan hal-hal yang baik untuk orang lain. Gitu kan, dari segi proses kita ketika kita gagal, ketika kita berhasil, apa sih yang harus dilakukan gitu kan. Mungkin keberhasilan itu sebagai ujian buat Hanif gitu kan. Ujiannya apa? Kita diberikan duniawi, semuanya pasti berikan bonus, uang banyak, kita fasilitas endorse banyak gitu kan, fasilitas semua ada. Tapi kalau jangan sampai, menurut Hanif pernah pengalaman, jangan sampai kita lupa ketika kita diberikan kejayaan, kita lupa dengan 2,5% kita. Oh, zakatnya ya. Ya, kita lupa. Jangan lupa dengan pribadi kita yang dulu dari nol gitu kan. Karena itu yang bisa merusak. Betul. Ya mungkin kalau tidak salah bahasa di kita tuh ain ya. Ain. Ya, Iya, itu. iya. Jangan sombong ya, Nah, takutnya itu. kena itu ya. Karena tapi rata-rata alhamdulillah orang-orang silat tuh rata-rata nggak ada yang sombong sih menurut Hanif. Gitu ya. Beda dengan yang lain lah. Rata-rata ya. Spiritualitasnya kuat ya. Kuat dengan silat ya. dan komunikasi ketika dia udah juara dunia, SEA Games apa, ketika dia komunikasi alhamdulillah Lancar-lancar aja. lancar aja gitu. Kadang masih down to earth gitu ya. Karena di silat memang diajarkannya sosialnya tinggi. Masya Allah. Itu yang beda dari olahraga lain. Ente ini kan sekarang Masya Allah dekat dengan kelompok Islam, banyak guru-gurunya Masya Senang Allah. Mulainya dari apa? Mulai titik baliknya itu dari saat apa? Saat pertama itu kenal para guru-guru. Sebenarnya dari bola sebenarnya. Dari bola ya? Fun football. Ada juga kan gabung dengan Ente main bola juga? Iya, dengan semangat bantu. Kebayang coba orang silat main bola tendangannya tendangan T langsung. Iya, Hanif tuh kenal mereka tuh dikasih semangat bantu. Iya. FC di Sabilungan FC gitu kan. Alhamdulillah bisa kenal Habib Ali dari mana ya? Dari Fun Football. Ada ustadz-ustadz yang memang guru-guru kita yang luar biasa banyak gitu kan. Termasuk ada Hanif waktu nikahan sama Ustadz Alfi ngajinya. Iya. Alhamdulillah gitu kan. Hanif kenal gitu kan. Banyak belajar. Sekarang tuh memang lagi mengumpulkan ilmu sih. Sekarang kenal dengan Habib Isa, alhamdulillah. Ya Allah, saya yang kenal sama Hanif, alhamdulillah. Untuk bisa belajar untuk di akhirat gitu Masya Allah, kan. amin. Saya juga belajar silat nanti. Alhamdulillah. Insyaallah. Ayo kita latihan. Udah mulai total apa yang Hanif rasakan setelah mulai belajar lagi Islam? Banyak kekurangan, banyak ya saya sebagai suami juga kadang ada malu gitu kan sama istri gitu kan. Dia lebih fasih gitu kan masalah baca Al-Qur'an gitu kan, dia lebih tahu agama gitu kan. Ya makanya
dengan Hanif adanya komunitas fun football ini Hanif manfaatkan gitu, dikit-dikit Hanif nanya gitu kan, meski memang kalau menghafal kadang lupa-lupa gitu kan ya, berusaha gitu kan. Hanif juga pengen belajar, kalau bisa sempat ngobrol sama istri gimana kok kalau papi pesantren aja gitu kan. Gitu kan, berarti dengan meninggalkan silat gitu kan. Iya, Setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Nah, masih Hanif ikhtiarkan lagi harus seperti apa gitu kan. Makanya sekarang kadang kalau ada waktu senggang, ada ustadz di rumah gitu kan. Yuk, datang ke sini belajar ceramah, ngaji gitu kan. Ya paling berempat, bertiga di rumah aja dengerin gitu kan. Biar kita tetap mengingat akhirat kita gitu. Insya Allah. Karena kita tempat lubungnya salah gitu kan, dosa, maksiat yang tidak tahu gitu kan. Maksiat kan bukan hanya minum khamar atau berpacaran, tapi kan di sisi lain itu maksiat yang secara tidak terkasat lihat gitu kan. Ya itu yang Hanif. Kadang-kadang emang kita butuh teman ya buat ngingetin kita. Betul. Buat ngasih tahu kita lagi, kita nggak sadar kadang-kadang. Betul. Kadang istri juga ngingetin, kalau kamu bergaul dengan circle yang baik, akan ke bawah baik. Gitu. Iya betul. Kalau kamu dengan yang buruk, ke bawah buruk. Memang iya, karena betul. Memang Hanif dulunya bisa dibilang badung gitu kan. Dunia gelapnya udah merasakan dunia gelap dan keindahan dunia itu seperti ini. Oh gitu ya. Tapi saya alhamdulillah disadarkan itu ketika masih umur 20 tahunan. Jadi masa-masa badung itu di umur 20 di bawah. Jadi ketika udah kenal ya. Pada kali itu dengan istri Hanif gitu kan. Alhamdulillah karena kita juga nggak bisa kemana-mana di pelatnas gitu kan. Kita nggak bisa main kemana-mana. Circle kita ya cuma di teman-teman pelatnas. Makanya kalau mau libur main sama teman ke Bandung jauh. Yang nemenin kan ada istri doang itu kan, ada Pipit pada kala itu lagi PDKT lah. Belum kenalan. Masih kenalan. Ya paling kita ngopi, jalannya sama teman-teman yang di situ nonton apa gitu kan. Memang circle-nya di situ. Mungkin Allah masukkan Hanif pelatnas untuk bisa merubah kebiasaan Hanif dulu. Masya Allah. Kebiasaan dulu kan Hanif balapan gitu kan. Ya bisa bilang pernah merasakan duit panas gitu kan. Kan dunia malam tuh kan luar biasa banget kan. Balapan, nongkrong gak jelas, orang tua nunggu sampai jam 1 gitu kan, sampai dia teler gitu kan, dia teleponin, kadang Hanif tuh selalu disusulin nyuruh orang. Karena memang selalu dikatakan kamu itu atlet gitu kan. Kalau pengen berprestasi, kalau pengen memiliki sesuatu yang ingin, ya udah sesuai jadwalnya. Ya main boleh gitu kan. Jam 9 pulang lah gitu kan. Jadi banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dan pengalaman baik dan buruk sebagai hal untuk diperbaiki terus. Titik lelahnya waktu apa, Mas? Titik lelah tuh waktu ada di dunia yang gemerlap. Titik lelahnya Allah menggiring Hanif untuk fokus di pelatnas persiapan PON Jawa Barat. Tiba-tiba kan kita ditesaikan kan 2 bulan karena Hanif paling bandel kan latihan kan. Orang lain latihan tiap hari, Hanif kadang seenaknya aja padahal junior belum ada prestasi apa-apa gitu kan. Nah, akhirnya ketika tahun berapa itu? 2015 lah akhir-akhir. Pas mau balik tuh. PON Jawa Barat dulu. PON Jawa Barat. Oke. Udah Hanif fokus di situ 2 bulan. Setelah juara Hanif kan pulang ke rumah sebentar, persiapan lagi latihan di rumah. Mau main capek. Nggak ada waktu buat main. Selama ini saya bilang dari 2015 sampai 2022. Gitu. Masih dibilang kayak mungkin awalnya terpaksa kali ya. Nggak bisa main, ke kurung segala macam. Akhirnya jadi terbiasa. Jadi terbiasa gitu kan. Jadi malah mau takut gitu kan. Jadi malah berpikir 2 kali kalau ingin main seperti lagi. Karena bisa dikatakan orang lain mengenal Hanif dari dunia silat. Kalau Hanif nggak memberikan contoh yang baik yang mereka lihat, jadi dosa jariah gitu kan. Benar. Makanya ya udah, kalau Hanif punya dosa ya cuma dosa buat diri Hanif sendiri sama Allah yang tahu gitu kan. Jangan sampai orang yang tahu gitu kan. Bahaya karena jadi contoh aja Kak, ada kan Hanif rambutnya kuning nih gitu kan. Banyak anak-anak yang ngikutin nge-DM atau Hanif di tag gitu kan. Anak sekolah mau bertanding gitu kan, ininya kuning gitu. Hanif nggak mikir, ini dosa nggak ya kata Hanif gitu kan. Karena mereka ngikutin gitu kan. Berarti sesuatu yang ada apalagi medsos, Hanif harus berbuat baik, mencontoh yang baik gitu aja.
Gitu ya, Masya Allah. Sekarang mulai mulai merasa ada tanggung jawab di balik nama besarnya Hanif begitu ya. Tanggung jawab Hanif menjaga, memberikan contoh, apalagi jadi seorang suami, tugas yang luar biasa. Aji, Untuk keluarga, apalagi kan ditinggal seorang ayah, abah gitu kan. Sekarang ibu jadi tanggungan kewajiban anak laki-laki gitu kan. Udah fokus itu aja. Sekarang paling kalau main, alhamdulillah teman-teman main ke rumah. Aji. Karena nggak mungkin ninggalin Ibu ya. ibu di rumah yang sebelahnya lagi ada kan. Nggak ninggalin istri gitu kan. Kadang dia ngomel kalau Hanif main di luar. Ingat istri gitu kan. Dia udah kita tuh udah berkeluarga. Kamu keluar ketika ada sesuatu yang bermanfaat aja. Iya. Gitu. Ya udah kadang-kadang teman-teman main ke rumah gitu kan, sok silakan mau main, mau makan, ngeliwat bebas kata gitaran, latihan, ada mau latihan sana di gor gitu kan, ada yang mau ngeliwat, ada yang mau main PS silahkan kan. Masya Allah. Itu aja udah sekarang tugasnya, nggak pernah kemana-mana, paling kalau mainnya camping gitu kan. Camping yang tempat sejuk gitu kan, yang tempat sepi untuk healing gitu kan ya. Untuk healing bener. Capek nonjok orang mulu. Iya. Masya Allah. Aduh Mas Hanif. Menurut Mas Hanif, keunggulan silat dibandingkan cabang olahraga bela diri yang lain itu apa? Pencak silat yang pertama itu dia selalu dekat dengan agama. Agamanya masing-masing, apalagi apalagi Islam. Gitu kan, ada bukan perumpamaan, ibaratnya silat itu silaturahmi, sholat, sholawat, kita tetap baru silat gitu kan. Kita tuh memang di silat tuh memang kita mengunggulkan sisi kemanusiaan sebetulnya. Keratan dari persaudaraan. Terus unggulan dari satu, kita harus menjadi orang yang jiwa satria, berlapang dada gitu kan. Dan di sisi lain juga silat sendiri budaya kita gitu kan, yang harus memang dipertahankan sama bangsa sendiri. Orang lain aja antusias gitu. Dan memang silat itu yang paling unik. Setiap perguruan itu berbeda-beda teknik jurusnya. Oh gitu. Setiap padepokan maksudnya? Perguruan. Oke. Kan ada Tajimalela, KPS Nusantara, kan banyak. Satria Muda Indonesia yang besar-besar. Itu dibagi berdasarkan apa? Provinsi apa bagaimana? Enggak, dia berdasarkan kelahiran dia, misalkan seperti PSHT di Jawa Timur gitu kan. Nyebar ke seluruh dunia, ke provinsi gitu. Punya kaderisasi. Barulah timbul ada yang seninya, ada yang prestasinya gitu. Keren. Oh iya, makanya kalau di Betawi kan ada palang pintu. Gitu. Kalau di Sunda apa? Ngibing, tepak tilu. Gitu ya. Pareredan, banyak lah yang pakai kendang gitu kan, banyak. Seru ya. Cuman Hanif gak bisa, karena bukan basicnya itu, Hanif basicnya tarung. Basicnya tarung. Gitu ya, Masya Allah. Dan pencaksilat tuh luar biasanya, lebih kali Indonesia 2.000 perguruan. Lebih, dari yang lokal sampai yang terbesar yang sudah ada namanya gitu. Lebih. Kalau ada yang ternamanya, misalkan yang pernah menginjakan di Platnas gitu kan, atau di sekelas PON gitu kan, adalah 30 perguruan berbagai gitu kan. Cuma kan yang sisi lain yang seninya banyak, dari segi silat tradisionalnya banyak nama perguruannya. Putra Betawi ada kan yang di Jakarta gitu kan. Kalau Jawa Barat misalkan seperti banyak yang lokal-lokal gitu kan. Itu kan nama perguruan juga beda-beda jurusnya. Jadi itulah uniknya silat. Dan memang menurut saya kalau dibandingkan dengan olahraga lain mungkin sudah ada vakumnya gitu kan ya. Udah ini teknik ini. Kalau silat itu enggak, masing-masing. Teknik yang sama tuh ketika pertandingan, pukul, nendang, banting, pasang. Itu teknik prestasinya sama yang umumnya. Tapi jurus-jurusnya itu berbeda-beda. Dan yang paling topnya lagi apa? Ketika kita jadi pesilat, jangan pernah melupakan diri kita berangkat dari mana. Karena orang yang lupa dengan berasal dari mana, perguruannya dilupakan, dia akan surut dengan sendirinya. Dan itu banyak kejadiannya. Ibarat kacang jangan lupa kulit. Iya. Kadang kita berangkat dari perguruan yang dilatihnya kebiasaan perguruan, metode perguruan, itu bisa dipakai dengan karena gelanggang. Kan sekarang silat
ada apa? Udah modern. Iya. Ada sport science-nya. Mhm. Jadi antara ada silat bela diri dan silat olahraga. Oke. Kalau silat bela diri, dari mana kita berangkat latihan di perguruan, metode perguruan, gitu kan? Kalau olahraga dia sudah dibuat program. Oke. Silat olahraga tuh. Menurut Hanif ya ada bagi dua. Nah ini harus kita jadi atlet harus bisa sinkron. Iya, antara dua itu ya. Kalau kita hanya silat olahraga, kita nggak dapat fondasi dari perguruan kita, mempertahankan itu. Gitu. Kalau kita hanya bela diri bisa menyeimbangkan. Cuma kan silat dari olahraga ini yang memakai sport science ada metode-metode yang di perguruan nggak ada, jadi saling menguntungkan sebetulnya. Gitu ya, sedalam itu maknanya ya. Masya Allah. Oh silat itu luar biasa. Saya juga masih belajar dari, tapi alhamdulillah juga silat sekarang banyak profesor lah. Iya, Profesor Silat namanya. Enggak, yang udah Bidang S3 silat. gitu kan, udah jadi dosen, udah jadi keprodi, banyak sekarang. Dan Hanif bangga dong, silat maju di dunia pendidikan. Ajib, Masya Allah. Di agama udah jangan ditanya lagi, banyak ustadz dari silat. Oh gitu, Banyak. Masya Allah. Masya Allah ya, karena dengan mengolah badan, otak kita juga akan jadi sehat dan lebih mudah dalam belajar ya. Iya, betul. Masya Allah, jazakumullah khair. Mas Hanif sharingnya hari ini. Luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Semangat terus belajar Islamnya. Mudah-mudahan Amin. semakin Hanif soleh. istiqomah. Semakin soleh, semakin Amin. bermanfaat buat umat. Semangat terus. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah kasih amanah momongan. Mudah-mudahan insyaallah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Diaminkan oleh 2 juta ikhwan akhwat pendengar Silaturahim insyaallah. Jazakumullah khairan jazaa ikhwan akhwat yang menyimak melalui Radio Habibullah Banyuwangi, Radio Silaturahim Bondowoso, Radio Silaturahim Yogyakarta, Semarang, Palembang, Radio Luciana Semarang, Radio Latansa Sukabumi, dan Radio Batam, Radio Batam. Terima kasih banyak buat ikhwan akhwat juga yang menyimak melalui YouTube Rasil TV dan streaming Radio Silaturahim. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini menjadi wasilah buat hidayah buat kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni kesalahan kita ikhwan akhwat. Saya Isa Alkaf beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Mari sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.